Jadi sebetulnya numerologi itu apa sih kok? Numerologi ini kita bisa mempelajari semesta, dan yang menarik lagi kita bisa mempelajari ketika manusia itu lahir di jam, tanggal, bulan, tahun, dan bahkan tempat kelahiran dia. Kita bisa mengetahui perjalanan hidupnya dia, bisa mengetahui karakternya dia, apa yang akan terjadi. Karakter itu kita bicara karakter yang plus dan kita karakter yang minus. Berarti numerologi itu juga bisa memprediksi apa-apa yang berdasarkan pattern. Bahkan nanti kita kalau mau meeting di jam-jam tertentu, itu meeting arahnya itu yang paling gampang closing, paling gampang deal, itu arahnya mana? Halo Socha Seekers, selamat datang di Socha Channel for Knowledge and Spiritual Seeker. Hari ini kita akan membahas mengenai numerologi. Apa sih sebenarnya numerologi? Jadi numerologi itu adalah salah satu cara untuk mengetahui rahasia kehidupan melalui angka. Jadi angka tuh bukan hanya sekedar bilangan, tapi dipercayai juga oleh banyak orang dan telah melalui ribuan tahun dipercaya untuk memiliki energi-energi tertentu yang bisa mempengaruhi kehidupan kita. Jadi angka-angka dalam numerologi itu tidak hanya mempengaruhi hidup kita saat ini, tapi juga bisa dipakai sebagai alat bantu untuk mengetahui perjalanan kita dan menciptakan kehidupan yang lebih baik lagi untuk kita semua. Dan hari ini Socha Channel itu akan berbincang-bincang dengan salah satu ahli numerologi yang sudah mengeluarkan begitu banyak buku dan terkenal sekali di dunia perangkaan, yaitu Ko Leonardo Wisan, atau yang terkenalnya sebagai hitsnya itu adalah Koko Numerologi, ya kan Ko? Iya. Selamat datang di Socha Channel Ko. Terima kasih. Tadi dibilang saya dunia perangkaan ya, tapi di numerologi ya, bukan togel ya. Kan togel ini angka semua tuh. Jadi angka ini penuh keajaiban sebenarnya ya Ko ya. Kalau orang sudah mempelajari tentang yang namanya numerologi, itu sebenarnya udah bukan jadi rahasia lagi atau bukan sesuatu yang ajaib. Ya ajaib, orang mengatakan ajaib itu berarti kan sesuatu yang di luar logikanya dia, ya di luar dari akalnya dia, maka dia bilang ajaib kan. Tapi kalau orang sudah mempelajari yang namanya numerologi dan masuk akal dan masuk logika, itu udah bukan ajaib lagi sih menurutku. Karena memang dunia ini bekerja itu punya banyak cara. Salah satunya kita bisa mengetahui dunia atau kita bilang semesta, kita bisa mengetahui dengan cara, ya salah satunya adalah dengan mempelajari yang namanya numerologi. Nah sebetulnya ya kok tadi kan kita udah ngomongin angka dan apa yang terkandung di angka, misalnya energinya atau sifat-sifatnya. Jadi sebetulnya numerologi itu apa sih kok? Oke, jadi numerologi ini adalah salah satu ilmu yang ada di dalam, bisa bilang bidang atau dibilang dunia ya, namanya dunia metafisik. Nah, apa itu metafisik? Nah, saya jelasin dulu ya. Apa itu metafisik? Nah, metafisik itu adalah suatu ilmu atau suatu bidang yang mempelajari pola-pola yang terjadi di semesta. Nah, manusia itu akan salah satu bagian dari semesta. Dalam semesta ini, termasuk manusia, itu semuanya tuh ada pola. Teman-teman pasti bisa lihat ya. Kenapa orang bisa berhasil? Kenapa ada orang bisa gagal? Semua itu tuh ada pola, ya. Nggak mungkin serta-merta tiba-tiba orang itu langsung berhasil atau orang langsung gagal. Itu semua ada pola. Nah, termasuk semesta. Paling gampang begini juga. Kalau siang yang muncul tuh pasti matahari. Kalau malam itu yang muncul tuh pasti bulan. Bulan dan bintang dong. Bulan dan bintang boleh. Dan itu nggak mungkin terbalik gitu ya. Kalau terbalik itu ya udah akan terjadi namanya chaos. Nah, semua itu pasti ada pola. Contoh lagi, kalau mau hujan, biasanya gejala-gejalanya atau tanda-tandanya apa? Pola-polanya. Awan mulai gelap lah ya. Terus angin kencang. Kadang-kadang bisa ada bau tanah gitu kan. Nah, itu akan terjadi apa? Bentar lagi nih mau hujan nih. Nah,
Semua itu ada tanda-tandanya, semua itu ada pola-polanya. Seperti itu. Nah, balik lagi. Jadi di dalam dunia metafisik atau bidang metafisik, salah satunya adalah yang namanya numerologi. Nah, yang menarik, numerologi ini kita bisa mempelajari semesta, ya ini kalau secara makro, secara luas, dan yang menarik lagi kita bisa mempelajari ketika manusia itu lahir di jam, tanggal, bulan, tahun, dan bahkan tempat kelahiran dia, kita bisa mengetahui perjalanan hidupnya dia, bisa mengetahui karakternya dia, apa yang akan terjadi. Karakter itu kita bicara karakter yang plus dan kita karakter yang minus. Nah, ini banyak nih di zaman sekarang orang-orang yang merasa kehilangan arah, bahkan sampai kehilangan jati diri gitu loh. Nah, kalau mereka mau mencari pencarian jati diri, bisa solusinya adalah numerologi. Berarti kalau gitu ya kok, kita ini nggak kebetulan dong lahir, misalnya lahir di Jakarta tanggal sekian, jam sekian, itu sebetulnya nggak kebetulan ya, karena begitu kita lahir, kalau tadi seperti Koko bilang, udah ketahuan bisa dihitung, berarti kita sebetulnya udah punya peta jalan hidup kita sendiri dong. Udah. Kalau kita mau belajar atau kalau kita mau tahu. Berarti kan sebetulnya begitu manusia itu lahir atau bayi itu lahir, kalau kita mau tahu, kita bisa hitung segala-galanya, jadi kita bisa tahu kecenderungan-kecenderungan, pattern-pattern yang akan terjadi dalam seluruh kehidupannya dia, betul nggak? Iya, kalau secara luas itu perjalanan hidup. Jadi di dalam numerologi itu kita bisa tahu perjalanan hidup kita, bahkan sampai usia tua, bahkan sampai meninggal pun kita ketahuan gitu sebenarnya. Dengan tapi itu, numerologi ya, tapi itu ekstrim sih ya. Cuman kita nggak boleh lah yang meskipun hitungannya ada, caranya ada, tapi harus ada syaratnya kalau mau menghitung. Kalau kita kapan orang ini meninggal tuh ada sebenarnya. Cuman ada syaratnya. Syaratnya adalah salah satunya adalah ya orang tersebut itu harus masuk ICU dulu. Jadi kita nggak usah sembarangnya nih. Oh Ria nih, saya hitung ini kamu ininya kapan gitu? Atau si A, si B enggak. Tapi kita nggak boleh itu. Itu namanya mendahulukan Tuhan lah. Semua ada syarat-syarat. Semua ada rules-nya lah ya. Term and condition. Nah, oke. Nah kita lanjut ya. Jadi gini, yang menarik adalah kalau di numerologi dia menggunakan simbolnya itu angka. Ya kan, ya, kalau kita kayak tahu semesta itu bicara dengan simbol ya sebetulnya. Bicara dengan simbol, ya kan. Nah, kalau contoh kalau kayak pace, dia simbolnya itu simbol binatang, makanya ada 12 simbol binatang. Pace nah, kalau pakai binatang ya? Binatang ada sio anjing, sio kambing, pace, ya? Itu pace, pace feng shui. Nah, terus ada juga yang namanya astrologi. Astrologi itu dia menggunakan 12 simbol. Nanti apa nggak kita bahas juga tuh. Nah, kalau di numerologi itu menggunakan simbol juga, namun simbolnya angka. Dari angka 1 sampai angka 9. Nah, setelah 9 itu ada angka 11, 22 sama 33. Total ada 12 simbol. Nah, 11, 22 sama 33 ini bisa dibilang namanya master number. Itu nanti ya kita akan ngomong lebih detail ya. Oke. Nah, terus Koko sendiri. Kan Koko tadi bilang ada pace, ada astrologi, ada semua nih caranya kita berbicara atau caranya kita mengetahui segala sesuatu rahasia semesta lah kita ngomong. Kenapa Koko memilih numerologi? Kenapa nggak milih yang lain? Nah, pertanyaan bagus. Selama ini saya jarang tuh ditanyain kayak begitu tuh. Ya. Jadi gini, kenapa saya lebih milih atau belajar di awal itu numerologi? Karena angka. Karena numerologi itu menggunakan simbol angka. Kalau kita bicara angka ini nih bukan hanya sekedar angka, tapi angka ini adalah bahasa universal. Artinya gini, saya orang Indonesia nih, saya kalau ketemu sama orang Afrika, dia bahasa Afrika, saya bahasa Indonesia, nggak nyambung, bener nggak? Yang ujung-ujungnya pakai bahasa tubuh, ujung-ujungnya lagi kalau saya mau bertransaksi pakai bahasa kalkulator. Nah di dalam kalkulator itu kan ada angka. Nah jadi artinya apa? Angka itu bukan hanya sekedar angka, ya? Tapi angka itu adalah bahasa universal. Kalau kita ngomongin tentang peradaban zaman dulu, angka itu lebih dulu ditemukan sebelum bahasa. Jadi angka itu lebih tua umurnya dibandingkan bahasa, dan zaman dulu angka itu dianggap atau menjadi yang namanya simbol. Nah makanya kenapa ini jadi simbol? Ya karena angka ini selain dia menjadi simbol, dia itu punya makna. Nah kalau kita bicara energi, frekuensi, vibrasi, angka itu juga punya energi. Seperti itu. Nah, makanya kenapa saya belajar dulu yang namanya numerologi, karena ini universal. Semua orang itu setiap hari 24 jam nggak bisa lepas dari namanya angka. Sadar nggak sadar? Benar nggak? Bangun tidur,
pasti lihat handphone, lihat jam, Jam. ya kan? Di tangan kita kalau ada jam tangan, angka. Lihat kalender, angka. Lihat saldo uang kita, angka, ya kan? Apapun, semuanya serba angka. Anda sadar nggak sadar, angka itu ada di mana-mana dan angka itu selalu ada di sekitar kita, bahkan ada di dalam diri kita. Dari kita lahir sampai kita meninggal. Sadar nggak? Waktu kita lahir pun, itu langsung ada angka. Jam lahir, tanggal, bulan, tahun lahir. Bener kan? Waktu orang meninggal pun, ya Ada misalkan tuh. kita ke rumah duka, namanya siapa, kematiannya di jam, 12.03 wow, kayak misalnya gitu-gitu, kayak bener. gitu ya, sampai detail gitu ya. Bener, seperti itu. Jadi kita tuh nggak bisa lepas dari namanya angka. Jadi angka itu adalah bahasa universal, bahkan kalau kita mau mempelajari rahasia alam semesta, Anda pelajari angka sebenarnya. Jadi angka ini bukan hanya untuk mengetahui karakter sebetulnya kan, kalau Karakter itu baru salah satu. iya ada salah Iya, satu oh. kan, misalnya ada, saya sempat baca bukunya Koko tuh yang Black Black Book Book. numerologi itu kan ada life path, ada inner desire, apa segala macam. Life expression, Ya, ya. life expression itu kan itu yang mengetahui karakter kita kan. Tapi ternyata mendengarkan ceritanya Koko ini berarti numerologi itu juga bisa memprediksi apa-apa yang berdasarkan pattern, apa-apa yang akan terjadi pada kita di certain period of time. Misalnya tahun 2026, tahun 2027 itu berdasarkan angka-angka kita tuh bisa ketahuan ya compatibility kita dengan tahun tersebut ya. Ya kan, misalnya saya lahir tahun A misalnya. Terus mungkin kalau dihitung-hitung, mungkin nanti Koko bisa bilang, lu hati-hati nih, tahun 2027 lu bakal sakit, bisa seperti itu kan? Bisa. Bukan hanya per tahun, bahkan bisa per bulan, bahkan bisa per hari. Oh, gitu. Itulah makanya nanti ini saya lagi bikin ada satu project ya, saya lagi bikin satu aplikasi. Aplikasi ini aplikasi daily atau aplikasi harian. Aplikasi harian yang dimana aplikasi ini bisa membantu Anda itu dalam keseharian. Jadi hari ini apa yang akan terjadi, besok apa yang akan terjadi, besok apa yang terjadi. Itu semua nanti berbagai keilmuan. Jadi di aplikasi tersebut itu bukan hanya menggunakan ilmu numerologi, namun juga ada menggunakan ilmu astrologi, ilmu pace feng shui, ilmu human design juga. Bahkan ada ilmu, kita ngomong tentang bioritmik. Jadi misalkan hari ini ketahuan nih secara emosionalnya itu minus, berarti hati-hati, harus jaga emosi karena ada potensi. Berarti itu private dong, setiap orang. Oh ya, itu memang personal. Personal kan. Jadi aplikasi itu kita install, misalnya kita masukin di HP kita misalnya kayak gitu. Berarti personal buat kita sendiri gitu kan. Berarti dari situ kita bisa tahu dong kapan terima duit ya Ciko ya. Ya bisa ketahuan. bahkan nanti kita kalau mau meeting di jam-jam tertentu, itu meeting arahnya itu yang paling gampang closing, paling gampang deal, itu arahnya mana? Oh, pakai bajunya warna apa? Pakai bajunya warna apa? Iya, oke. Nah itu lengkap. Itu nanti saya bentar lagi lah, dalam waktu dekat, kayaknya bulan ini udah jadi. Wah, duluan ya kok saya ya kok. Ya abis install harus subscribe karena itu kan ilmu semua isinya. Oke. Jadi langganannya kayak langganan Netflix lah. Oke. Nah kok tadi Koko udah ngomongin tuh numerologi apa segala macam, tapi kita tuh belum tahu nih, banyak yang pasti nggak tahu ya. Taunya cuma angka 1 orangnya pasti pemimpin, angka 4 orangnya pasti ini gitu. Tapi sebetulnya numerologi itu kan udah melewati sejarah yang panjang. Kira-kira apa aja yang menarik dalam sejarah numerologi ini sampai Koko akhirnya memutuskan, aku mau belajar numerologi aja deh. Kalau bicara numerologi ini memang sejarahnya panjang banget. Itu dari 4.000 tahun yang lalu ya, sebelum Masehi. Ibaratnya nabi-nabi belum muncul aja nih, numerologi udah muncul gitu kan. Nah itu memang dari zaman cikal bakal itu dari peradaban Mesir, ya peradaban Mesir dulu yang namanya Babilonia kuno. Kalau sekarang sih jadi nama negaranya negara Irak. Itu proses panjang. Memang di kelas numerologi saya itu atau di buku saya yang numerologi Black Book ini ada bahas tentang sejarah, ya sejarah numerologi dari ribuan tahun yang lalu, bahkan pernah masuk ke peradaban zamannya Kristen, bahkan zamannya Islam, ya jadi ada dari zaman ke zaman lah, seperti itu, gampangnya gitu. Ya makanya kalau bicara sejarah itu udah perjalanannya panjang. Cuman memang kalau di zaman modern ini orang paling tahu namanya dijuluki bapak numerologi modern namanya Pythagoras, atau bisa dibilang namanya Pythagorean ilmunya. Oh iya, nah, itu yang kayak
segitiga-segitiga itu nggak sih? Sebenarnya bukan sih. Segitiga Kayak itu. dari Pitagoras zaman aku masih Nah, sekolah. kalau yang numerologi yang segitiga itu sebenarnya yang sudah dimodifikasi sebenarnya oleh turunan-turunan ya, maksudnya murid-muridnya. Tapi yang orang paling tahu Pitagoren atau Pitagoras, Bapak Pitagoren, ya itu dia yang memodifikasi, dia yang mengupgrade lah akhirnya tingkat akurasi itu makin tinggi. Seperti itu. Jadi betul ya, kalau numerologi itu akhirnya kita di samping kita bisa tahu karakter, kita bisa tahu juga karakter pasangan kita, atau kita lagi misalnya PDKT sama orang gitu ya, atau PDKT sama nggak usah dalam hal romantis deh, dalam hal partner bisnis saja kita mesti tahu kan, supaya kita bisa mendapatkan hubungan yang lebih harmonis gitu kan, nggak banyak ribut, nggak buang-buang waktu, nggak buang waktu juga trial error kesalahan ya nggak sih, atau kegagalan ya kan. Jadi kalau melihat kayak gini berarti ilmu numerologi itu luar biasa ya, dan luas banget juga aplikasinya ya. Di luar negeri numerologi itu buat trading. Maksudnya? Buat trading saham, buat trading forex, bahkan bisa trading kripto. Gitu ya? Iya, kalau di luar negeri kan kalau kita ngomongin perjudian ya gitu ya, itu kan legal ya. Kalau di sini kan nggak boleh. Itu dipakai memang numerologi. Jadi misalnya aku mau bet jam 7 deh misalnya gitu, karena aku pasti beruntung nih karena berdasarkan tanggal lahirku apa segala macam. Kalau jam 7 pagi ngebetnya aku bakalan menang, gitu bisa ya? Bisa. Di luar negeri itu banyak. Makanya kalau sebenarnya di Indonesia ilmu numerologi ini ya baru mulai populer tuh baru belakangan lah, setahun 2 tahun. Tapi di numerologi yang seperti ini ya. Kalau di Jawa atau di mana kan banyak banget yang hitungan-hitungan. Itu primbon. Ya, primbon itu agak beda ya. Primbon itu metafisika ya aslinya ya dari Nusantara. Karena gini, setiap daerah itu kan punya alirannya ya. Aliran untuk ngebaca atau hitung-hitungannya itu kan punya caranya masing-masing. Tapi sebenarnya gini, mau primbon, mau astrologi, mau pace, human design, tarot, apalagi sampai numerologi, ini kan punya point of view yang beda-beda kan, punya versi yang beda-beda. Tapi kalau ini semuanya dipelajari, misalkan untuk mempelajari siapa, mempelajari Ria gitu. Oh, Ria dari versi dari numerologi, Ria dari astrologi, Ria dari pace feng shui, Ria dari human design, itu nanti pasti akan ketemu benang merahnya. Nggak mungkin utara selatan ya kalau ngitungin benar. Nggak mungkin. Pasti ada. Karena saya pelajari semua. Iya, karena saya pelajari semua. Contoh, saya pelajari diri saya nih. Oh, pokok numerologi dari numerologi. Pokok numerologi dibaca dari astrologi, human design. Kurang lebih sama. Ada benang merahnya pasti. Jadi memakai nama pokok numerologi itu juga udah dihitung ya? Jelas. kita belajar dan kita praktekkan dalam keseharian kita. Oke. Gitu. Bahkan banyak kok klien-klien saya yang mereka mau buka usaha, mereka mau ngecek nama, kan gini, ngecek nama itu semua pakai numerologi, dan banyak klien-klien saya itu konsultasinya ke situ. Itu banyak juga. Oke. Jadi itu bisa, pokoknya bisa macam-macam lah ya. Macam-macam. Ini menarik banget loh. Tahun uang kapan datang, tahun jodoh kapan datang, itu juga bisa kelihatan. Penting kok untuk tahun uang, tahun jodoh. Tahun uang, tahun jodoh itu, aduh, apa sih yang kita paling takutin dalam dunia ini? Nggak punya duit, nggak punya pasangan, ya kan? Cuma itu dua itu. Aku tambahin lagi, ada 3 sebenarnya. Apa sehat? Masalah umum kebanyakan orang itu dari sisi keuangan. Yang kedua percintaan, yang ketiga kesehatan. Udah 3 ini aja yang umum ya. Oke. Iya. Nanti kita akan lanjut lagi ya bincang-bincangnya ya. Kayaknya habis ini kita akan lebih lagi ke dalam apa aja sih yang dihitung dalam numerologi. Tapi tunggu habis ini. Jadi Socacikers jangan kemana-mana, kita akan muncul lagi berdasarkan arahan dari numerologi bahwa kita akan belajar sama-sama apa aja sih yang dihitung dalam numerologi supaya kita bisa tahu lebih dalam lagi tentang diri kita dan peta hidup kita sendiri. Halo Socacikers, kembali lagi dalam bincang-bincang kita mengenai numerologi. Nah, kalau tadi kita udah dengar
semua ya tentang sejarah numerologi dan kenapa Koko numerologi ini sangat mencintai angka-angka itu ya. Dan kita mesti tahu dong apa aja sih kok yang dihitung dalam numerologi. Misalnya apakah hanya dari tanggal lahir aja cukup atau pakai harus ada namanya. Ya kayak kalau astrologi kan juga tempat kita lahir, kota kita lahir itu penting banget. Apa aja sih kok yang mesti dihitung dalam numerologi supaya kita mendapatkan data yang lengkap? Oke. Ini saya bandingkan ya dengan ilmu yang lain ya, ilmu metafisik yang lain ya. Astrologi itu dia ngebacanya bukan dari nama. Dia dari tempat lahir, jam, tanggal, bulan, tahun. Oke, dia mengesampingkan yang namanya nama. Pace Feng Shui biasanya juga mengesampingkan yang namanya nama. Dia pakainya sama, tempat lahir, jam, tanggal, bulan, tahun. Human design juga sama. Jadi dari semua ilmu metafisik yang bisa ngebaca dari nama atau mengartikan dari nama atau mengetahui energi dari nama itu hanya numerologi. Makanya numerologi itu lengkap. Ya makanya. Karena nama juga punya energi ya sebetulnya ya kok. Jelas, everything is energi kan. Nah termasuk nama. Nah. Makanya kalau orang Jawa dulu kalau sakit-sakitan atau apa suka ganti nama, itu maksudnya itu ya kok? Iya, termasuk Pak Jokowi. Loh, serius. Jokowi, Pak Jokowi waktu kecil itu namanya Mulyono. Iya betul. Bener. Ya itu banyak lah ya. Itu namanya Mulyono. Saya di kelas saya bahas Pak Jokowi. Itu waktu kecil namanya Mulyono. Jadi beliau itu waktu kecil tuh sering sakit-sakitan. Ya, karena namanya Mulyono. Nah, singkat cerita, orang tuanya Pak Jokowi itu bawa Pak Jokowi itu ke orang pintar. Dicek nih kenapa sih ini anakku sakit-sakitan. Nah, singkat cerita, orang pintar ini bilang namanya harus diganti. Makanya itulah awal mula nama Pak Jokowi, Joko Widodo. Dulunya namanya Mulyono. Ini apa yang saya ngomong ini saya bisa bertanggungjawabkan. Iya, betul. Kenapa? Karena Pak Jokowi sendiri yang ngomong waktu di interview sama salah satu stasiun TV. Seperti itu, saya tampilkan ya, jadi aman ya. Aman. Oke, jadi kalau persahabatan lebih penting betul. Kok. Jadi kalau kita bicara nama itu penting. Dan kebanyakan yang ngasih kita nama itu siapa? Orang tua, benar jelas ya, entah orang tua, entah saudara. Padahal maksudnya kasih nama itu selalu baik ya, karena tujuannya baik. Karena nama itu kan harapan-harapan orang tua terhadap anaknya. Betul. Nah, kalau itu kan doanya dari orang tua kan, pasti doa itu pasti selalu yang terbaiknya. Masalahnya ada yang cocok, ada juga yang nggak cocok. Makanya banyak sekarang orang itu mengubah nama. Tujuannya apa? Biar bisa mengubah nasibnya jadi lebih baik. Makanya kan kayak artis-artis ya. Itu kan mereka ada punya dua nama. Iya, nama ada nama asli sama nama panggung kan. Contoh kayak Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier itu nama panggung. Nama aslinya Deddy Cahyadi. Kayak gitu. Raffi Ahmad juga sama. Nah itu semua itu kalau Anda mau tahu ya teman-teman ya. Banyak orang-orang terkenal, bahkan orang-orang terkenal bukan hanya di Indonesia tapi di luar negeri, itu tuh mereka itu menggunakan jasa konsultan numerologi untuk apa? Untuk biar karirnya itu lebih bagus, biar nasibnya itu lebih baik. Jadi dia ngecek dulu nih, kalau energi dari nama ini udah bagus, ya udah nggak usah dirubah. Tapi kalau memang ada yang kurang oke, ya itu pilihan Anda perlu rubah apa enggak. Gitu. Termasuk saya juga ada jasa itu yang untuk ngecek energi dari nama bagus apa enggak. Kalau bagus nggak usah dirubah, tapi kalau nggak bagus ya Anda perlu rubah. Karena nama penting. Iya, dan itu tertanam di bawah sadar kita. Ya karena itu jadi kayak identitas ya. Identitas. Gitu. Jadi inilah sebabnya kenapa numerologi itu menjadi salah satu tools yang paling bagus karena lengkap semua ya, tidak hanya tanggal lahir, tempat lahir dan lain sebagainya, tapi juga ada menyoroti angka-angka yang terbentuk dari nama kita, betul dong? Kayak misalnya Ria, berarti R itu berapa, itu berapa, A itu berapa gitu kan ya? Itu ada dua jenis aliran yang untuk ngecek nama, bisa dari Pythagorean, bisa dari Chaldean. Gitu. Nah nanti kita kalau biasanya saya itu ngecek nama, energi dari nama, itu ngeceknya dari berbagai aliran. Jadi saya itu bukan orang yang fanatik dengan satu aliran. Karena di dalam numerologi itu ada berbagai aliran dan saya mempelajari berbagai aliran. Buat apa? Buat memvalidasi, buat memverifikasi
Jadi kalau aliran yang pertama ini oke, aliran kedua dicek dulu dong, oke, yang ketiga oke, ya udah berarti oke semua. Ada berapa aliran tuh kok? Banyak. Oh banyak. Ya? Belum lagi nanti muridnya itu juga dia mengkombinasikan lagi, jadi memodifikasi gitu. Tapi apa aja sih prinsip-prinsip yang dihitung dalam numerologi? Kayak aku sempat baca kan buku ini ya. Yang Black Book terus ya Black Book ini kan ada life path, terus ada apa-apa lagi. Sebenarnya apa aja tuh? Yang paling penting deh untuk kita ketahui. Sebenarnya semua penting. Cuman gini, kalau bicara paling penting tuh sebenarnya semua penting. Ya, tinggal yang paling terkenal apa gitu kan. Nah, kalau di astrologi yang paling terkenal kan zodiak. Ya. Nah, kalau di Pace itu kan yang paling terkenal kan Sio. Padahal sebenarnya di Pace itu selain Sio harus bicara juga yang namanya unsur. Kan ada 5 unsur, api, air, kayu, tanah, logam. Seperti itu ya. Nah, human design juga ada. Nah, di numerologi itu yang memang yang paling terkenal tuh orang taunya life path. Atau bisa dibilang namanya jalur hidup. Nah, sebenarnya di dalam numerologi itu nggak cuma life path. Ada life path, betul. Yang pertama ada life path, yang kedua ada namanya life expression atau ekspresi kehidupan. Kalau life path itu dari tanggal lahir, kalau life expression itu dari nama, ada juga namanya inner desire. Inner desire itu juga dari nama. Jadi saya bisa ngecek energi atau karakter dari nama. Jadi gini, Anda itu kalau nama Anda misalkan namanya Budi gitu, oh karakter ini. Nah, tapi nanti kalau Anda bisa memang nggak bagus dan Anda mau ngubah, itu karakter bisa berubah loh. Pengaruh, gitu ya? Pengaruh. Oh jadi misalnya kan energi. Jadi misalnya nih ya nama saya Ria, terus wah tahun 2026 nih nama Ria nih udah dihitung-hitung kayaknya kurang bagus nih gitu. Jadi jangan, nggak gitu. Oh nggak gitu. Nggak gitu. Kalau mau ganti nama ya ganti selamanya. Oh nggak per periode gitu. Enggak. Ya? Oh oke. Namun kita beda-beda lagi ya. Itu udah kayak penjahat ya. Tapi ada kok udah kayak begitu ya. Ganti nama terus kayaknya diragukan tuh ya. Enggak, jadi saya baca somewhere gitu. Karena kan ya itu tadi ya, karena kan semua nama itu kan ada energinya. Jadi dicocokkan dengan tahun berlaku. Oh itu nggak perlu. Oh nggak perlu. Nggak perlu. Jadi untuk misalkan ada tahun yang memang kurang oke, terus harus ganti nama. Nanti tahun berikutnya bagus ya udah balik lagi ke nama. Nggak gitu. Caranya nggak gitu. Oh nggak gitu. Okay. Kalau ada tahun yang nggak oke, ya kita tinggal siasati aja. Solusinya gimana? Contoh-contoh ya. Ini kemenceng ya. Kalau misalkan kemarin ada klien saya tuh konsul sama saya di akhir tahun 2025 ya. Nah saya bilang tahun ini itu akan ngalamin keluar darah. Ini cowok nih kebetulan dia keluar darah. Oh maksudnya gimana kok keluar darah? Ya Bu, bisa jadi akan ada tindakan operasi, bisa jadi akan terjadi kecelakaan, atau bisa jadi mungkin ya lagi jalan tahu-tahu kepleset akhirnya luka, macam-macam lah. Pokoknya intinya keluar darah. Nah saya kasih solusinya. Dia nanya solusinya gimana? Nah solusinya salah satunya adalah lakukan yang namanya donor darah. Pernah gak Bapak donor darah? Oh pernah dulu udah lama. Ya udah. Ya sebelum masuk ke tahun 2025 dan masuk tahun 2025 lakukan aja donor darah. Oh bagus kan? Donor darah itu kan keluar dengan sengaja. Mendingan begitu daripada keluar dengan tidak sengaja kan nggak enak. Oh jadi selalu ada kiasannya dong ya? Ini kan kiasan-kiasannya. Kayak gitu sih. Jadi bukan sesuatu yang menakutkan ya, sama kayak justru bisa mengantisipasi ya kalau ada. Ya, mindset kita harus rubah. Wah, nanti kalau nanti konsultasi, nanti ditakut-takutin gue parno lagi. Jangan begitu, mindsetnya tuh salah kayak gitu. Justru mindsetnya adalah Anda harus tahu yang tidak oke untuk Anda mengantisipasi. Toh kalau di saya ya, saya pasti akan ngasih solusinya kok. Bukan hanya nakut-nakutin karena memang mohon maaf ya. Ada oknum-oknum yang profesinya kayak saya, itu memang mainnya nakut-nakutin. Iya tuh, aku pernah dengar. Aku nggak pernah konsultasi, malah kepengen nih konsultasi sama Koko. Jadi gini, oh ya nanti kamu tuh tahun ini akan begini. Terus gimana? Ya udah, pokoknya nih kan saya udah kasih tahu nih. Jadi kamu mesti ini. Terus akhirnya setelah begitu karena kita udah ketakutan dan keparnoan, kita nurut aja sama kata-katanya dia. Oh disuruh begini. Nah itu kan celaka ya kalau kayak gitu. Iya, memang cara untuk orang beli dengan jumlah yang banyak itu dengan cara dia takut-takutin. Iya. Kalau saya nggak gitu ya, kenapa? Karena kasihan ya orang seperti itu. Cara saya nggak gitu. Toh saya juga kan ada belajar ilmu pikiran ya, certified hypnotherapy. Jadi saya tahu profesi ini profesi yang apa ya, yang riskan ya menurut saya. Riskan ya artinya riskan bisa itu riskan
bisa disalahgunakan. Makanya saya punya profesi ini nih, waktu saya menjelaskan itu harus betul-betul baik sih. Iya. Gitu. Terus Dan jangan harus bikin selalu kita ada deg-degan juga solusi. ya. Iya, Karena itu kan bisa kayak what we call sugesti ya. Jadi malah kena sugesti, malah jadi kita parno. jadi parnoan, terus kita nggak berani ngapa-ngapain, malah yang tadinya harusnya jadi bagus. Karena kita bisa mengantisipasi malah jadi backfire tuh. Malah jadi bumerang, jadi kita jadi nggak berani ngapa-ngapain dan kita malah jadi sakit akhirnya. Ya kan? Kepikiran terus. Ini tuh sama kayak profesi dokter sebenarnya. Kayak sama profesi dokter atau mungkin psikiater. Pokoknya gitulah ya, yang urusannya dengan Mental kita. dengan masalah orang kan. Nah, jadi kita sebagai konsultan, ya kayak dokter lah. Dokter itu kalau dia lihat hasil medisnya pasien, wah kamu nih kena kanker nih stadium 4 nih, bentar lagi umurmu udah 3 bulan lagi ya, pokoknya gini-gini. Itu kan pasti pasien langsung nggak nyampe 3 bulan udah KO dia, udah rest in peace gitu. Nah, sama, jadi profesi seperti ini profesi yang harus jelaskan tuh dengan baik lah. Ya, dengan baik, dengan benar gitu. Nggak boleh sembarangan. Oke. Nah, tadi kita udah tahu bahwa yang akan ada di numerologi itu yang basic atau yang orang pengen tahu itu adalah life path, life expression dan inner desire. Ada lagi banyak sih sebenarnya. Tapi 3 itu ya. Ada outer personality. Jadi kalau saya tahu nih sih, misalkan Adrian, sebelum saya ketemu dia, misalnya saya mau meeting sama dia, kalau saya bisa tahu tanggal bulan tahun lahirnya, oh saya tahu nih orangnya model kayak gini. Outer atau penampilan dari luar tuh kayak gimana. Oke, nanti kita akan detilin lagi ya kok. Jadi Socha Seekers jangan kemana-mana karena kita akan tahu gimana tuh life path, life expression, inner desire kita bisa membantu untuk menciptakan hidup yang lebih harmoni dan kita bisa mendapatkan apa yang harusnya kita dapatkan. Betul ya? Betul.